Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasona Tania dengan NPM 2017051051. Di sini ada rekan saya Nesa Dwi Cahyani dengan NPM 2017051009 dan ada Nada Ashar dengan NPM 2017051057 dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai replikasi master slave dengan menggunakan Windows 7 dan Windows 10. Kepada rekan saya yang akan menjelaskan, dipersilakan. Baiklah, pertama kita akan membahas konfigurasi dari master atau database master terlebih dahulu. Nah, pertama kita akan memasukkan beberapa script ke dalam my.ini pada Notepad. Nah, my.ini ini dapat kita akses pada SAM di bagian config-nya. Nah, kita tambahkan untuk server ID sama dengan 4, log, strip bin, mysql bin, dan seterusnya hingga scene underscore bin log sama dengan 1. Lalu setelah itu jangan lupa untuk kita save atas penambahan script ini agar perubahan yang terjadi itu bisa kita laksanakan gitu. Nah, setelah itu kita langsung saja pindah ke command prompt-nya. Nah, di command prompt ini kita langsung mengakses MySQL pada sistem kita dengan MySQL strip u root strip p. Nah, enter passwordnya langsung kita enter aja, nanti langsung masuk ke MariaDB-nya atau ke database kita. Nah, setelah itu kita dapat memasukkan command grant replication slave on titik to master. Master di sini yang kata master pertama itu sebagai username-nya. Lalu kita hubungkan IP address untuk slave ataupun sistem yang akan kita hubungkan menjadi slave pasangan dari master ini. Lalu identified by master ini sebagai passwordnya. Nah, nanti tinggal di enter terus menjadi kalau sukses dia akan menampilkan query OK. Nah, di sini kita juga menambahkan flash privilege. Lalu selanjutnya kita show master status. Ini akan menampilkan bagaimana status master pada saat ini. Seperti yang bisa kita lihat untuk file yang mysql stripbin.00002 ini itu harus kita ingat untuk konfigurasi pada slave nantinya, dan juga position ini juga harus kita ingat untuk konfigurasi di slave nantinya. Nah, setelah ini kita bisa create untuk memastikan apakah master ini telah berhubung dengan memiliki path dengan slave-nya. Kita bisa pertama itu buat create database-nya itu dengan nama database universitas. Lalu kita klik enter OK. Lalu kita menggunakan database universitas ini dengan query use universitas. Lalu selanjutnya kita membuat tabel mahasiswa dengan atribut npm, jenis data integer, nama, jenis data varchar sepanjang 25 dan enter. Nah, selanjutnya bisa kita tambahkan data-data tersebut ke dalam atribut seperti untuk dengan query insert info mahasiswa dengan values-nya. Untuk npm-nya itu pertama 123 dengan nama Ani. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita dapat menampilkan tampilan tabel dengan cara select from mahasiswanya sehingga menampilkan seperti ini. Nah, setelah melaksanakan query pada master ini, kita akan menunjukkan bagaimana perubahan master ini dapat mempengaruhi slave ataupun bawahannya. Nah, yang mana bagian ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Nesa Dwi Cahyani. Kepada Nesa, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya di sini untuk yang slave. Jadi untuk yang slave ini kita hanya menghapus tanda pagar di situ di samping server ID di situ. Sebelumnya ada tanda pagar tapi kita hapus, lalu jangan lupa untuk kita save ulang agar terlihat untuk perubahannya. Lalu kita ke command prompt-nya. Untuk langkah-langkahnya itu masih sama seperti di master tadi. Di situ kita membuka MySQL-nya dengan MySQL uroot p tadi, lalu passwordnya itu tinggal di enter. Lalu di situ kita juga memasukkan script stop slave di situ, dan apabila ia berhasil akan keluar output berupa query OK.
Lalu selanjutnya kita memasukkan script change master to master host. Lalu di situ kita memasukkan IP address-nya. Lalu kita memasukkan IP address dari masternya, lalu kita memasukkan di situ ada master usernya master, lalu passwordnya juga master yang kami masukkan, lalu di situ ada master log file, tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, tadi ada kata-katanya yang harus diingat, tadi ada bin, nolnya 5 kali, lalu 2, lalu selanjutnya di situ ada master log post, itu adalah positionnya, jadi di situ positionnya itu 667. Selanjutnya itu di-enter, lalu apabila berhasil, dia akan masuk output-an berupa query OK. Selanjutnya kita start slave di situ, lalu kita show slave-nya, show slave status, dan di situ akan keluar output-annya. Lalu selanjutnya di situ kita memanggil database yang sudah dibuat dari master tadi, di mana tadi kan di master tadi membuat database universitas dengan tabel mahasiswa, dan di situ ada atribut berupa NPM dan nama yang isinya itu udah ada, yaitu NPM-nya 123 dan namanya itu Ani. Jadi di situ udah terpanggil gitu, dari master tadi bisa terpanggil di bagian slave. Lalu untuk selanjutnya di situ kita mencoba lagi untuk menambahkan values baru dari tabel mahasiswa tadi. Di situ kita menambahkan NPM 111 dan nama Betty. Lalu di situ itu terlihat di bagian slave, tapi ternyata tidak bisa terlihat di bagian master. Mengapa seperti itu? Karena untuk bagian untuk master slave yang sekarang kita buat itu cuma satu arah, jadinya dari master itu bisa nyambung ke slave, tapi apabila kita edit dari slave itu nggak bisa nyambung ke master, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.